Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Siak melaksanakan fokus grup diskusi pembinaan statistik sektoral bersama lintas organisasi perangkat daerah, akademisi, dan lembaga terkait. Kegiatan berlangsung di Raja Indra Pahlawan Selasa 23 September 2025. FGD ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Romi Lesmana Dermawan yang memaparkan pentingnya peran wali data dan e-wali data. Dirinya menekankan pembinaan produsen data merupakan tanggung jawab wali data. Karena itu petugas yang ditunjuk diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam memilah dan menganalisis data. Romi juga menambahkan instruksi Presiden tentang Satu Data Indonesia telah ditindaklanjuti melalui MOU dengan BPS RI. Program DTSN juga semakin diperkuat dengan didukung data SPBE. Meski tahun ini terjadi efisiensi, dirinya berharap tahun mendatang program tersebut bisa kembali berjalan demi memperkaya data pusat dan daerah. Nah, ini mengenai wali data. Nah, wali data ini sebetulnya strukturnya tadi sudah dijelaskan bahwa di tingkat perangkat daerah juga ada namanya wali data pendukung atau produsen data. Jadi artinya wali data ini ya dia tugasnya kan melaksanakan pengumpulan pemeriksaan, mengumpulkan, memeriksa dan melakukan pengelolaan data. Artinya kalau di dalam strukturnya itu ada di tingkat OPD, artinya data di tingkat OPD sudah harus dilakukan verifikasi juga sebelum disampaikan kepada wali data di Dinas Kominfo. Nah, jadi di tingkat perangkat daerah itu disamping sebagai produsen data memproduksi data, juga di sana sudah dilakukan verifikasi di tingkat awal dulu sebelum disampaikan kepada wali data di Dinas Kominfo. Artinya sebetulnya data Bapak Ibu sampaikan di tingkat OPD itu ya sudah 60% lah, 60% sudah oke lah. Jadi mungkin tinggal melaksanakan SOP saja sedikit di tingkat kabupaten, di tingkat wali data di Dinas Kominfo itu sudah bisa kita kita anggap itu sudah memenuhi syarat. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Siak Nugroho Imam Darojat menegaskan pembinaan statistik sektoral oleh OPD di tahun 2025 perlu dilakukan secara lebih mendalam. Data yang terkumpul dapat menjadi landasan pembangunan daerah. Dirinya menyebut tahun lalu Kabupaten Siak telah memperoleh insentif dari Kementerian Pan-RB dan Kemendagri atas keberhasilan dalam menekan laju inflasi. Dalam waktu dekat, BPS Siak juga akan melakukan pembinaan sektoral bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk mendukung ketersediaan data terkait jumlah pengunjung wisatawan dan perpustakaan. Sebenarnya kegiatan hari ini tujuannya adalah menyampaikan ke seluruh OPD terkait dengan pembinaan statistik sektoral. Karena kalau biasanya setiap tahun itu ada namanya evaluasi pembinaan statistik sektoral atau EPSS. Itu muatannya adalah penghitungan indeks pembangunan statistik oleh masing-masing pemerintah daerah. Ketika IPS meningkat, artinya OPD-OPD ini sudah melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan statistik sesuai dengan IPS statistik. Dan biasanya ketika IPS-nya tinggi, itu ada semacam insentif dari pusat terhadap pemerintah daerah di situ. Dan setahu saya sepertinya tahun kemarin di Siak itu sudah mendapatkan beberapa insentif dari pemerintah pusat, dari salah satunya dari Menpan RB sama Kemendagri. Contohnya ketika di Siak ini bisa mengendalikan laju inflasi, itu ada insentif lumayan besar juga buat Kabupaten Siak. Nah, itulah salah satunya pembinaan ini, beberapa hal yang kita bisa kasih masukan ke pemerintah daerah. Rangkaian kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Statistik Nasional 2025. Momentum tersebut, mahasiswa asal Siak dari Stay Susa berhasil meraih juara pertama lomba storytelling berbahasa Inggris. Puncak peringatan akan ditandai dengan upacara Hari Statistik Nasional 2025 26 September mendatang di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.